Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Nizar. Kali ini kita akan membahas lanjutan hari akhir, part yang kedua, terkait dengan peristiwa kejadian setelah terjadinya hari kiamat. Bagaimana kelanjutan videonya? Kita lanjutkan, jangan kemana-mana, jangan di skip, cekidot. Oke, selanjutnya kita masih membahas bab hari akhir, part yang kedua, meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Setelah kemarin kita telah membahas kiamat, apa itu kiamat, hari akhir dan macam-macamnya, yakni kiamat sughra, kiamat kecil dan kiamat kubro. Kali ini kita akan membahas peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Ada apa saja peristiwanya? Mari kita bahas. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan keberkahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Oke, sebagai pengingat kompetensi dasar yang akan kita pelajari yakni iman pada hari akhir, ya. Tujuannya dapat membedakan kiamat sughra maupun kiamat kubro dengan tepat, menjelaskan pengertian alam barzah dan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Oke, kita flashback kembali, kita persepsi kemarin terjadinya hari kiamat itu berbagai macam tanda-tandanya. Ada tanah longsor, banjir, tsunami dan lain sebagainya. Itu. Selanjutnya, nah ini peristiwa kejadian yang terjadi pada saat setelah terjadinya kiamat besar atau kiamat kubro. Ada yaumul barzah, ada yaumul ba'ats, ada yaumul mahsyar atau yaumul hasyr, ada yaumul mizan atau yaumul hisab. Nah, ini nantinya akan kita bahas, ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dua saja terlebih dahulu, yakni yaumul barzah dan yaumul ba'ats. Apa itu yaumul barzah? Yaumul barzah disebut juga dengan alam barzah, yakni masa penantian manusia setelah meninggal dunia sebelum kemudian dibangkitkan kembali dari alam kubur. Dalam Quran surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 100 yang artinya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja dan dihadapkan mereka pada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Di dalam alam barzah, manusia yang meninggal akan mendapat balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup. Bagi mereka yang banyak melakukan dosa yang berulang dalam Islam akan merasakan siksa kubur yang menyakitkan. Sedangkan mereka yang senantiasa bertakwa dan melakukan amal soleh insya Allah akan merasakan kenikmatan di alam barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di dalam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Alam barzah atau biasa disebut dengan yaumul barzah, yakni hari di mana Allah mulai memberikan balasan pada hamba-hambanya. Manusia di alam barzah akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir yang akan memberikan pertanyaan mengenai keimanan dan amal perbuatan yang telah dilakukan semasa di dunia. Bagi orang yang banyak amal baiknya, maka ia akan mendapatkan nikmat di alam barzah atau alam kubur.
Itu sebagai tanda-tanda mereka adalah ahlul jannah atau penghuni surga. Jenis-jenis siksa alam kubur menyeramkan yang harus kalian hindari. Ini berbeda dengan orang yang terlalu banyak melakukan dosa dan perbuatan yang buruk. Maka mereka akan mendapatkan siksa awal di alam barzah. Siksaan di alam barzah, seseorang yang terlalu banyak dosa akan disiksa hingga ia merasa kesakitan. Kuburnya akan sempit dan gelap gulita. Orang yang ditinggal di alam barzah akan menghadapi beberapa hal yang menyesatkan. Ia akan tersiksa akibat dari perbuatannya sendiri semasa di dunia. Tidak ada pertolongan kecuali dari amal baiknya. Sungguh merugilah orang-orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Dia akan disiksa dengan palu yang terbuat dari besi. Wajahnya yang dihantam oleh malaikat penyiksa dengan sekeras-kerasnya hingga wajahnya hancur tak berbentuk. Maka kita sebagai manusia sudah sepatutnya, sudah sepantasnya untuk senantiasa melakukan amal yang baik, tentu saja semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja kenikmatan di alam barzah? Kita berharap untuk bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Bukan hanya bahagia di dunia tetapi celaka di akhirat. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung ialah seseorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ia akan diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan sebagai tanda bahwa ia adalah seorang penghuni surga. Bahwa sejak ia masih di dalam kubur sebagai seorang yang beriman, dan sepatutnya kita untuk senantiasa bertakwa pada Allah dan mengharap ridhonya. Alam barzah ada hubungannya dengan surat Al-Asr. Setelah melakukan amal soleh sebagaimana tertulis dalam surat Al-Asr, orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kerugian. Seperti itulah kurang lebihnya inti dari surat Al-Asr. Kita ketahui surat Al-Asr demi masa. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Nah, itu ya, ingat lagunya ya. Setiap manusia dalam keadaan rugi kecuali mereka yang melakukan amal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Alam barzah adalah alam yang biasa disebut juga sebagai alam pembuka atau awal menuju dalam alam akhirat. Maka kita harus berdoa untuk kebaikan kita sehingga kita akan diberi rahmat oleh Allah ketika masuk alam barzah. Janganlah kita menjadi orang yang berusaha untuk mencari kesenangan dunia saja. Namun Allah murka kepada kita. Kemurkaan Allah adalah kecelakaan bagi kita. Kita wajib untuk senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bertujuan agar Allah memberikan kita ridho dan rahmatnya. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa diberikan keistiqomahan dan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah memberikan kita tempat yang terbaik, yakni jannah atau surga yang seluas langit dan bumi. Alam barzah adalah alam di mana setiap manusia diberikan gambaran oleh Allah sebagai tanda-tanda awal di akhirat mereka kelak. Selanjutnya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats merupakan hari dibangkitkan seluruh umat manusia dari alam kubur. Keadaan manusia pada saat itu sangat beragam tergantung pada amal perbuatannya selama di dunia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Yaumul Ba'ats atau sering juga disebut dengan hari kebangkitan adalah hari dibangkitnya seluruh umat manusia yang dulunya pernah hidup, baik mereka yang besar, kecil, tua maupun muda, mulai dari zaman Nabi Adam hingga manusia akhir zaman. Setiap amal perbuatan yang mereka lakukan baik atau buruk akan diperhitungkan. Mereka akan kembali bangkit lengkap dengan jasadnya, dengan raut wajah berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan mereka. Contohnya, malam hari Anda melihat mobil yang lampunya nyala dengan yang lampunya tidak nyala pasti akan berbeda. Seperti itulah gambaran Yaumul Ba'ats. Pasti akan ada pembeda orang yang amalnya baik dengan yang amalnya tidak kurang
baik. Yang amalnya banyak baiknya akan wajahnya terang, mudah dikenali. Sedangkan yang amalnya kurang, wajahnya tidak akan bersinar. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan keistiqomahan di dalam Islam hingga akhir hayat. Demikianlah penjelasan terkait dengan Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan. Kebangkitan manusia juga terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Setelah malaikat Israfil meniupkan trompetnya sangkakala pertama, semua kejadian hari kiamat akan terjadi. Pada tiupan yang kedua, manusia akan dibangkitkan. Ada yang menuju Yaumul Mahsyar dalam keadaan cepat, ada yang menuju dalam keadaan berjalan kaki, ada yang menuju Yaumul Mahsyar dalam keadaan terseret-seret, tergantung amal ibadah yang diperbuat selama di dunia. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita ambil hikmahnya. Ini masih gambaran Yaumul Barzah di dalam kubur dan Yaumul Ba'ats ketika dibangkitkan. Setelah ini akan ada Yaumul Mahsyar, hari di mana semua manusia dikumpulkan. Bagaimana kelanjutan kisahnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang halal, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, keluarga kita diberikan nikmat sehat, umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.